Nah, artinya adalah kemungkinan ini tuh nggak ketemu gitu. Ada kerenggangan di antara keduanya, di mana yang disebabkan oleh atom tengah gitu ya, atom yang ada di tengah-tengah kubus ini. Nah, kita gampangnya itu patokan kita adalah jari-jari nih, ya kan? RR nih nilainya. Nah, di sini kita nggak bisa menemukan jalan yang sesederhana kayak yang kubus sederhana gitu. Dari ujung kiri ke kanan sisinya kita bisa bagi dua langsung R dengan R. Nah dari sini belum tentu. Nah berarti kita bisa cari jalan lain gitu. Nah berarti di sini untuk mencari nilai sisinya ada yang kebayang dari mana nilainya? Diagonal ruang, Kak. Nah benar, diagonal ruang. Gimana tuh berarti artinya? Diagonal ruang ya. Tadi clue-nya benar. Diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu sama dengan 4 Sisi R R atom ketiga. ya. Kebayang nggak? Penjabarannya itu R atom ditambah diameter atom ditambah R atom lagi gitu. Bayang kan diagonal ruang nih. Diagonal ruang kan ya. Diagonal ruang. Dia itu diagonal ruangnya itu setara dengan satu jari-jari atom. Nah, yang di tengah ini kan diameter ya, dia dari ujung sampai ujungnya kena. Nah, selanjutnya dia jadi apa di ujung bola yang ujung ini jari-jari juga gitu. Cuman kena setengahnya. Berarti jari-jari ditambah diameter ditambah jari-jari kayak gitu. Dimana dia jadinya 4 R atom aja gitu kita sebut. Kebayang nggak? Kebayang? Oke, okay? Iya, Kak. Kebayang ya. Oh, oke. Okay. Nah, kita punya diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu 4 R atom. Ini jangan ke S dulu deh. Ini lagi-lagi matematika banget ya. Matematika. Dan bukan kimia sih. Jadi diagonal ruang, DR lah ya. Diagonal ruangnya itu 4 R atom. Nah, pembentuk dari diagonal ruang itu apa, teman-teman? Diagonal sisi sama sama ini ya, sisi kubus ya, ya kan? Sisi kubus kuadrat ditambah diagonal sisi kuadrat sama dengan diagonal ruang kuadrat. Pitagoras ya, kebayang ya. Jadi kan ini gimana gambarnya? Sebentar. Ini, nah kayak gini. Aku partisi ke sini deh. Ini sisi diagonal ruang. Ini diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang ini. Di, aduh gimana? Di sini nih. Diagonal sisi lihat permukaan yang bawah ya. Nah ini. Nah jadi kita membentuk Pitagoras di sini. Ini sisinya. Kayak gitu. Nah yang kita pengen kan ini ya. Kayak gitu. Oke. Nah ini tinggal dijabarin aja sebenarnya. Kayak gitu. Diagonal sisi itu kan dia kita bisa jabarin lagi. Diagonal sisi itu kan kita dapat dari mana? Dari sisi kuadrat tambah sisi kuadrat kan ya. Kebayang nggak? Iya, Kak. Nah, berarti di sini 3 sisi kuadrat sama dengan diagonal ruang. Diagonal ruangnya 4 R atom gitu ya. 4 ntar dulu deh. Ini ngomongnya diagonal ruang kuadrat dulu aja. Nah, ini kita akarin masing-masing, berarti kan ini S akar 3 sama dengan diagonal ruang ya. Ya kan? Nah, di sini berarti S-nya kita pindahin aja. Diagonal ruangnya kan 4 R atom per akar 3. Udah gini. Nah, ini S-nya. Volumenya tinggal dimasukin aja. S pangkat 3 gitu. Jadi ini dipangkatin 3 untuk kubus pusat badan. Kayak gitu. Nah,
Terus di sini untuk yang C. Yang C ini kita bisa tinjau kayak gini kurang lebih. Pakai diagonal sisi ya, kalau misalnya yang C ini. Oke, ini ntar ini aku hapus ya teman-teman ya, yang ini perhitungan ini. Teman-teman kebayang kan ya? Jadi nanti aku tulisin S-nya aja di sini. Ya, Kak. Kebayang ya? Oke, ini kita coba hapus. Oke, sip. Sebentar. Ini S-nya tadi 4 R atom per akar 3. Volumenya berarti ya udah 4 R atom dibagi akar 3 dipangkatkan 3. Nah, sekarang yang C. Dengan perhitungan yang kayak gitu tadi. Mirip-mirip lah. Pusat, muka. Clue-nya pakai diagonal sisi. Diagonal sisinya sama dengan 4R, ya kan? Berarti kan 4R atom kan? Dia. Berarti ya udah kalau kayak gitu aku S-nya bisa aku tulis kayak gini aja. Biar cepet. Akar 2. Kayak gitu untuk diagonal sisi. Dimana volumenya berarti tinggal kita pangkatkan 3 aja. Akar 2 pangkat 3. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengurangan masing-masing aja. Dimana untuk menjawab untuk menjawab volume kosong, masing-masingnya kan bisa dihitung seperti ini ya. Volume kubus kurang volume atom, atomnya itu jumlahnya beda-beda, jangan lupa dikalikan. Nah, di mana di sini untuk menjawab pertanyaan yang D, sistem terjejal yang paling efektif artinya dia itu paling padat penuh terisi atom, maka dari itu kita bisa indikasikan dari mana? Dari volume kosong yang paling kecil, kayak gitu. Jadi hasil dari jawaban A, B, C kita bandingkan yang mana yang paling kecil, dan itu bisa menjawab jawaban yang D. Pertanyaan yang D, kayak gitu. Nah, ini untuk nyari volume kubusnya kurang lebih kayak gini. Volume atomnya itu juga volume bola, tinggal dikaliin aja sama berapa jumlah atom. Kayak gitu. Oke, sejauh ini untuk pertanyaan ini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada? Oke, yaudah. Nih, kalau misalnya nggak ada, ini masih seputar lagi-lagi material dan molekul yang mau ditekankan. Nah, di sini kita bisa baca ya teman-teman, di soalnya menarik nih kayaknya soalnya. Katanya suatu senyawa terbentuk dari unsur A, B, C katanya. Nah, di mana di sini yang mengkristal katanya dalam bentuk kubus. Nah, katanya atom A itu menempati pojok-pojok kubus. Nah, terus di sini katanya atom B menempati pusat muka kubus katanya. Dan atom C menempati pusat dalam kubus. Nah, terus katanya tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman udah kebayang belum nih kira-kira dari clue ini kita harus ngapain? Ada yang mau bantu? Halo? Dibagi-bagi kayak tadi aja enggak? Ya,
Kita bikin kerangkanya dulu ya. Kita bikin kerangkanya dulu, kerangka kubusnya. Oke, teman-teman bisa coba juga. Kita coba mengikuti clue-nya aja dulu. Kita gambar kerangkanya dulu biar bisa membantu. Ini. Oke. Nah, yang pertama, untuk atom A katanya menempati pojok-pojok kubus. Oke, yang A kita tandai sebagai warna merah deh. Dia ada di pojok-pojok kubus. Nah, udah kebayang tuh. Kalau di pojok berarti dia nilainya apa? 1/8 ya di kubusnya ya. Ya kan? Nah, kayak gini ini yang warna merah ya. Yang warna merah itu atom A. Oke, ini mohon maaf ini gambarnya jelek. Cuman ilustrasi aja. Nah, terus katanya di sini atom B menempati pusat muka. Pusat muka. Kalau pusat muka artinya adalah dia itu adanya di permukaan ini ya, permukaan eh, kita tinjau dari ini aja ya. Tinjau dari satu sisi aja gitu ya. Satu sisi ini. Ini aku visualisasikan satu sisi. Nah, di mana di sini dia tadi udah ada atom A katanya kan, atom A, di sini atom A. Ini aduh gambarnya maaf ya, agak-agak kurang bagus. Atom A di sini terisi, ini juga terisi. Kebayang ya? Ya ampun, gambarnya tidak ini banget. Nah, terisi, pokoknya ini terisi, terisi juga ini. Nah, jadi yang dibilang dengan atom B mempunyai pusat muka, dia itu kalau misalnya dilihat dari depan gitu ya, dia itu kelihatan bundar seperti ini. Dan di mana salah satu apa sisi bolanya ini tuh berada di menuju condong ke tengah gitu. Nah, ini yang hijau ini B ya. Di sini ini atom B gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini visualisasinya. Terus katanya apa lagi nih? Sedangkan atom C menempati pusat dalam kubus. Dia berada di pusat dalam kubus. Dia berada di sini. Artinya dia ini full. Satu atom ada di dalam kubus. Nggak mau diganggu-gugat kubusnya. Kayak gitu. Jadi dia ini full ada di dalam kubus ini. Itu sih atom C ini. Oke. Nah, dari hasil visualisasi ini kita bisa dong menentukan dia ini ada atom apa aja di dalam unit sel kubus ini. Gitu. Oke, udah lengkap gambar kita? Nah, nah kita bisa nentuin sekarang. Kita bisa tentuin di sini untuk atom A deh, atom A. Nah, atom A di sini dia ini ada di ujung-ujung atau di pojok-pojok kubus. Berarti cara kita menghitungnya gimana? 1/8 ya. 1/8 atom A, di mana ada 8 sisi gitu ya. 8 sudut. Berarti di sini ada satu atom A jumlahnya. Terus sekarang di sini untuk atom B. Nah, di sini untuk atom B sendiri, dia ini kalau misalnya dilihat satu sisi,
di satu sisi, dari sisi ini misalnya, dia ini kelihatan ada setengah ya, ada setengah setengah atom B kelihatannya. Nah, di mana di setiap sisinya ini kan ada seperti ini nih, sama mau di depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, eh, penggambarannya sama atau kelihatannya sama. Berarti ada 6 sisi yang menggambarkan atom B, di mana di sini kita tahu berarti atom B sendiri ada 3 atom jumlahnya. Gitu. Dan atom C nggak kepotong sama garis bantu perseginya, dan utuh di tengah ada satu atom C. Nah, kita tahu rumus empiris adalah rumus senyawa yang paling sederhana perbandingan komposisinya. Berarti ya udah, kalau kayak gini kita bisa tulis kayak gini aja. A-nya cuma satu atom, B-nya ada 3, C-nya cuma satu atom. Nah, ini jawabannya. Kayak gitu. Oke. Sip. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang bingung? Silakan disampaikan. Kalau ada yang bingung. Menarik ya. Gambar-gambar begini seru kalau misalnya ujian, tapi nggak boleh lama-lama. Karena harus ada apa? Soal yang lain yang harus dijawab. Oke, oke. Ada yang mau ditanyain lagi dulu? Ada yang bingung nggak? Udah jelas? Atau suaraku nggak nggak jelas? Interupsi aja. Ini kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini masih yang mau ditekankan masalah struktur gini. Oke, jadi di sini katanya di sini ada ion kalium dan bromida, masing-masing punya jari-jari 133 dan 195 pikometer PM. Nah, sel KBr atau kalium bromida ini sama dengan unit sel NaCl katanya. Kayak gitu. Nah, di sini katanya tentukan panjang rusuk unit sel, kristal KBr, dan juga hitung massa jenis dari kristal KBr itu sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu. Nah, di sini uh, ini udah satu unit sel ya, teman-teman. Ini penggambaran satu unit sel. Ini gambar ini keseluruhan ini merupakan satu unit sel. Yang tadi aku gambarin itu kan satu kubus gitu ya. Teman-teman jangan khawatir ngelihat ini, kalau misalnya dilihat dari sisi kubus berarti ada 8 kubus ya. Di bawah ada 4, di atas ada 4 kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kubus-kubus ini tuh sebagai garis bantu aja. Kita bisa sebut sebagai garis bantu kayak gitu. Nah, di mana definisinya tetap sama untuk unit sel itu, di mana untuk satu unit sel itu bisa merepresentasikan molekulnya kayak gitu. Nah, di mana di sini kita bisa lihat uh, untuk kalium bromida gitu ya. Nah, di sini bisa dihitung nih kayak gitu. Si apa? Si masing-masing apa namanya ya, masing-masing atomnya dengan cara yang sama. Di sini kan udah ada kalium dan bromida, berarti udah ada 2. Nah, di sini warnanya udah dibedakan, ada hijau dan juga ada abu-abu kayak gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari ukuran itu seharusnya lebih besar ini ya, lebih besar. Wah, kok agak lupa nih. Udah lama belajar. Lebih besar, harusnya lebih besar kalium. Brom ya, lebih besar brom ya harusnya ya, ukurannya.
Oke lah, nggak usah inilah, nggak usah mempermasalahkan ukuran, mohon maaf. Pokoknya intinya di sini ada dua yang menjadi beda, ada yang warna hijau dan abu-abu. Kita bisa hitung aja masing-masingnya untuk hijau. Teman-teman bisa hitung di sini hijau ada berapa atom dalam unit cell ini. Yang hijau jumlahnya 14, Kak. 14. Untuk di dalam unit cell-nya 14 benar. Itu yang satu unit sel tuh yang seluruhnya kan, Kak? Bukan satu kotak gitu kan, Kak? Bukan Iya, atau iya. Oke. Seluruhnya tapi di luar garis kubus ini ini warnanya mirip. Di apa? Acuannya tetap garis Oh, terluar ya. iya, Kak. Berarti ada berapa? 481 ditambah Tetap perhitungannya kalau di pojok berarti 1/8 kayak gitu-gitu. 4 berarti, Kak. Ada 4 ya? Oke, sip. Makasih. Jadi ya benar, yang hijaunya ada 4, berarti kalau misalnya yang abu-abu ada berapa? 4 juga, Kak. Oke, benar. Yang Berarti hijau, ya kenapa? berarti karena dia apa namanya, Kak, rumusnya NaCl, berarti kita nggak perlu ngitung langsung yang abu-abunya kan, Kak, satu aja karena dia seimbang gitu, atau perlu, Iya, Kak? benar. Oke, Seimbang. Kak. Dia seimbang. Hijaunya ada 4 atom, abu-abunya ada 4 atom juga, di mana dia ini kan kalium dan bromida ya. Berarti artinya ada 3 atom kalium dan 3 atom bromida, ya kan? Berarti di sini ada sejumlah 4 molekul KBr juga, kayak gitu. Di dalam unit cell ini, kayak gitu. Oke, kebayang ini? Nah, di sini berarti oke, misalnya kita tinjau untuk ini nih, sisinya. Di sini sisinya sendiri itu yang hijau itu Br atau brom, abu-abu itu ini ya, berarti kalium kayak gitu. Nah, untuk sisinya ini berarti kan kita bisa tahu nih, yang hijau itu brom, berarti panjang sisinya itu adalah jari-jari Br atau brom ditambah dengan eh, diagonal ya, diagonal kalium ditambah dengan jari-jari Br lagi. Ya kan ya? Ini jari-jari Br, ini diagonal, diameter kalium, ini jari-jari Br kayak gitu. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Berarti kan jumlahnya S-nya berarti berapa nih? Jari-jari Br itu oke 195. Terus diameter kalium itu 133 kali 2, 266 ditambah 195. Ya udah, ini dapat deh nilainya. Kira-kira. Ya udahlah ya, pokoknya dihitung aja dapat berapa pikometer kayak gitu. Nah, ini untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, gimana caranya yang B? Tunggu, Kak. Ya, Tapi gimana? yang di tengahnya nggak sama, Kak? Kenapa? Yang di tengahnya itu, Yang mana tuh? yang di Mana ini? iya, ke kanan itu kan sisi juga, Kak? Iya, kan Berarti ini jari-jari, kan ini, ya udah oke. Ini jari-jari BR ditambah jari-jari BR kan diagonal ya. Sedangkan diameter kalium dibagi 2 kan jadi
jari-jari kalium sama jari-jari kalium. Jadi sama aja. Kebayang nggak? Kebalik. Oke. Iya, gitu. Nah, sama ya. Iya nggak? Sama nggak? Oke, sip. Sip, makasih. Oke, nah ini yang kedua, yang B, kita disuruh ngitung massa jenis dari KBR katanya. Massa jenis KBR. Ada yang ini nggak? Ada yang mau menyarankan gimana caranya? Kalau pakai cara tadi bisa nggak Pak? Ya, benar. Pakai cara tadi. Benar banget. Pakai massa per volume kubus. Massanya kita ubah jadi ini ya. Tadi penurunannya tuh kalau teman-teman masih ingat sebelumnya jumlah molekul dikali MR. Di sini berarti kan MR KBR-nya ya. Nah, masanya itu diubah jadi kayak gini. Avogadro. Nah, ya benar banget kayak gini. Jadi ya udah kita susun ulang aja persamaannya dikali MR KBR dibagi volume kubus dikali bilangan Avogadro. Jumlah molekulnya ada 4, ya kan? Ada 4 jumlah molekulnya. Ini 4. Terus MRKBR teman-teman bisa hitung, tapi ini aku kasih tahu aja. Nilainya 119 gram per mol. Volume kubusnya bisa dihitung sendiri, sisi pangkat 3, ya kan? Sisinya udah diketahui nih, udah kita hitung di bagian A, di bagian yang A. Bilangan Avogadro 6,02, sekitar 6,02 kali 1/3. Oke, itu bisa dicari ya masing-masing. Gitu deh kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus, oke, kita baru ganti bab ternyata ya. Ya udahlah, ini udah jam 10 sih. Tapi ya udah ini oke, 2 soal lagi lah ya, 2 soal nih. Buat yang kinetika. Nanti sisanya mungkin bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti aku kasih juga PPT-nya yang ini ke teman-teman. Nah ini teman-teman buat bab kinetika, mohon maaf nih udah 2 jam kita bahas satu bab, ternyata terlalu seru ya, baru sampai kinetika. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini buat pemanasan ngomongin kinetika kimia lah ya. Nah di sini katanya pernyataan yang paling tepat mengenai peran katalis gitu dalam mempercepat laju reaksi. Jawaban paling benar apa, teman-teman? Iya, Yang benar. Yang mana? Yang E. Kenapa yang E? Karena udah ditandain. enggak, kalau digambar Oh, kan enggak. nanti Iya. dengan katalisnya jadinya energi aktifasinya lebih rendah dibanding kalau digambar grafiknya itu loh. Oh iya. Oke. Iya grafiknya. Ini aku bantu gambarin ya. Jadi grafik energi gitu ya. Kayak gini ya mungkin yang dimaksud. Nah jadi ini energi, ini posisi koordinat reaksi, X-nya. Ini mah contoh aja ya. Misalnya kita punya kondisi energi dari reaktan kita ada di sini. Nah, ini kayaknya teman-teman umum banget nih ketemu yang beginian gambarnya. Nah, misalnya ini reaktan produk gitu ya. Dimana untuk mencapai fase perubahan dari reaktan ke produk itu ada suatu tingkatan energi yang kita sebut energi aktivasi kan ya. Gitu, yang harus dilalui, energi minimum yang harus dilalui
untuk reaksi tersebut berjalan kayak gitu. Nah, di mana di sini energinya misalnya cukup tinggi gitu. Nah, peran katalis di sini yaitu mencarikan jalur reaksi lain yang memiliki nilai energi aktivasinya itu lebih kecil gitu ya. Energi aktivasinya itu lebih kecil dari energi aktivasi normal supaya lebih mudah untuk terjadi reaksi kayak gitu. Misalnya jalur barunya jadi kayak gini misalnya. Nah, lebih rendah gitu. Nah, ini jadi energi aktivasi baru dengan tingkatan energi yang lebih rendah kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. Buat soal pertama dari kinetika kita coba lanjut lagi. Nah, ini yang kedua mulai ke perhitungan-perhitungan nih. Nah, jadi di sini bisa kita baca soalnya bareng-bareng. Katanya pada temperatur eh, pada temperatur 380 derajat Celcius, reaksi dekomposisi hidrogen peroksida, penguraian hidrogen peroksida yang merupakan orde 1 katanya dengan waktu paruh. Teman-teman tahu definisi waktu paruh? Apa definisi waktu paruh? Waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan setengah dari awal. Ya, benar. Untuk mengurangi jumlahnya ya, sebanyak setengah dari jumlah awal. Benar, Pak? Oke. Nah, terus energi aktivasinya katanya 200 kJ per mol, maka waktu yang diperlukan agar hidrogen peroksida terdekomposisi sebanyak 75% pada temperatur yang berbeda adalah, gimana tuh caranya? Gimana teman-teman? Ada yang ini nggak? Ada yang kebayang apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Gitu. Oke. Iya, silakan. Buat yang mau jawab, alurnya gimana? Ya, sok lah, dipikirin dulu deh. Cari ikannya dulu, Kak. Oke, benar. Jadi, benar-benar. Langkah pertama cari K. Ya. Jadi gini ya, kita kalau misalnya dilihat dari cerita-cerita soal, intinya tuh kita sebenarnya punya dua keadaan. Gitu. Teman-teman, yang perlu teman-teman tahu konsepnya untuk laju atau kinetika, bab kinetika, laju, gitu ya. D itu kan punya nilai konstanta. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya apa, teman-teman ngitung. Nah, konstanta ini tuh dia itu sangat berpengaruh bukan berpengaruh, sangat dipengaruhi, sorry. Sangat dipengaruhi temperatur kayak gitu. Jadi kalau misalnya temperaturnya beda, lajunya juga beda kayak gitu. Nah, di sini yang kita tinjau di sini ada dua kondisi. Dua kondisi yaitu pada temperatur 380 derajat sama pada temperatur 4. Nah, kita tinjau untuk kondisi pertama saat T-nya 380 derajat Celcius. Kondisi pertama saat T-nya 380 derajat Celcius, dia itu punya waktu paruh sebesar 360 menit kayak gitu. Terus
Nah, ini yang ditanya itu waktu yang diperlukan untuk terdekomposisi sebanyak 75% pada 450 derajat. Kondisi kedua itu yang lagi ditanyain. T kan kalau ini sampai setengahnya ya. Di sini berarti sisa seperempatnya berarti kan. Ini berapa gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini yang perlu teman-teman tahu apa berarti ya kalau kayak gitu. Nah, ini. Jadi kan di sini kita mulai clue-nya dari sini. Dia itu reaksinya reaksi orde 1 gitu. Nah, kalau reaksi orde 1 teman-teman masih ingat ini enggak? Persamaan ini enggak? Yang aku tulisin gini. Teman-teman biasanya enakan pakai rumus atau dilihat dari ini, dilihat dari penurunan rumus? Penurunan sih, Kak. Penurunan Biar ya, biar kebayang ya. Oke, boleh. Kita mulai dari penurunan. Jadi ini kita iseng-iseng aja dulu ya. Nah, penurunan rumusnya biar kebayang. Di sini katanya reaksinya orde 1. Orde 1 berarti kita bisa tulis kayak gini. Misalnya untuk suatu nilai dia itu adanya perubahan konsentrasi gitu ya. Perubahan konsentrasi A misalnya terhadap satuan waktu, dia itu akan sama dengan nilainya itu dengan suatu ini ya, suatu konstanta, ya, suatu konstanta dikalikan dengan A gitu ya. Karena orde 1, berarti di sini 1. Gitu ya. Nah, dari sini barulah kita bisa susun ulang gitu ya persamaan ini supaya bisa diintegrasikan. Nah, ini dikumpulin yang sama A gitu ya. Jadi ini K, D, T. Keduanya diintegralkan keduanya. Kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman bakal dapat nilai integral dari konsentrasi A, tahu ya, ln A ya. Ln A, notasinya kayak gini, mulai dari gimana ya? Bentar, aku bingung nulis. Oke, A, konsentrasi A, mulai dari konsentrasi A di waktu 0 sampai konsentrasi A di waktu akhir. Sama dengan minus K, T, di mana T-nya itu dari T0 sampai T akhir. Nah, di mana di sini nanti kita bakal bisa nemuin persamaan ln A, T sama dengan minus KT ditambah ln A 0. Nah, ini sebenarnya yang pengen aku coba pakai persamaannya buat soal ini. Gitu. Kebayang ya, teman-teman, penurunan rumusnya? Kebayang ya? Ini orde 1 kayak gini. Kalau orde 0, ininya kita ganti 0. Kalau orde 2, ininya kita ganti 2. Baru diturunin, nanti dapat persamaan. Kayak gitu. Oke, udah dapat persamaannya, kita pakai gitu ya, buat yang bawah, buat ngejawab pertanyaan ini gitu ya. Nah, kita punya basic clue-nya adalah persamaan yang di bawah ini. Nah, untuk menjawabnya, berarti kan
kita tahu nih, di sini eh, konsentrasi A akhirnya itu yang kita pengen sisanya 25%, kayak gitu. Konsentrasi awalnya itu yang awal banget kan 100%, gitu ya. Nah, di mana di sini T-nya yang ditanyakan, kayak gitu. Nih, T untuk mengalami dekomposisi sebanyak 75% ya. Nah, ini yang ditanyakan T-nya. Nah, konsentrasinya kan kita udah tahu, nilainya ya 25% sama 100% lah, gitu kan. Nah, terus di sini T-nya ditanyakan. Nah, berarti variabel apa yang belum kita tahu untuk kondisi kedua buat nyari nilai T? Nilai K-nya kan, kayak gitu. Nah, berarti PR kita untuk mencari nilai T adalah nyari K-nya dulu, gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk mencari nilai T, kita nyari K-nya dulu. Nah, K-nya dapat dari mana, gitu. Gitu. Nah, gimana nih, teman-teman? Ada yang punya ide nggak buat soal terakhir kita malam ini? K-nya dapat dari mana? Halo? Apa Kak? Ah, Kita yang untuk kondisi satu kan Kak? ah. Oh, gimana? Sorry. Yang K untuk kondisi satu sama K kondisi dua berbeda kan Kak? Iya, berbeda jelas karena temperaturnya beda. Berarti langsung aja kan Kak? Ini ln AT untuk setengah, terus T-nya masukin 360, ini A0, setengah AT-nya setengah A0 gitu Kak. Langsung masukin aja. Gimana? Sorry. Aku belum. Eh, untuk ln AT-nya dijadiin ln setengah A0 sama dengan min K kali 360 kali 60 ditambah dengan ln A0 terus gitu aja kan Kak? Oke. Ya. Iya, sebenarnya. Oh, kamu di sini maksudmu kamu mau ngasih tahu buat nyari nilai K-nya ya tadi Ya, ya? ya, ini yang kakak Ya, tanya. ya, benar. Jadi benar tadi yang dibilang sama siapa tadi? Sorry. Fadil Kak. Oh ya, sama Fadil. Makasih, Dil. Ya, jadi itulah kegunaan buat kondisi satu gitu. Nah, sebenarnya kita gimana sih caranya ngehubungin antara kondisi satu sama kondisi dua gitu? Maksudnya kayak ini kita dikasih tahu kondisi satu lengkap, tapi kondisi dua nggak ada gitu. Nah, kayaknya clueless banget gitu ya. Nah, ini persamaan yang di bawah ini kita keep dulu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita pakai gitu. Di mana ini tuh merupakan persamaan turunan dari ini ya, turunan dari persamaan Arrhenius yang ini nih, yang K sama dengan AE min. Kalau teman-teman pernah ngelihat aja, nggak usah ini banget. Nah, ini dari persamaan ini untuk meninjau suatu keadaan kondisi gitu. Nah, ini juga bisa diturunkan untuk membandingkan suatu keadaan kayak gitu. Nah, di mana intinya singkatnya kalau diturunkan itu jadinya kayak gini. Nah, kayak gini kurang lebih. T2 di sini dikurangi seper T1. Nah, inilah persamaannya. Nah, untuk mencari nilai K-nya, nyari K-nya dulu gitu ya. K dari kondisi 2, K2 deh. Nah, kita bisa pakai persamaan yang ini, yang atas ini gitu. Nah, ya udah kita bisa nyari K2 di sini ya. Pakai persamaan ini. Nah, T1-nya udah tahu, T2-nya udah tahu, energi aktivasinya ada, nilai R-nya ada. Nah, yang kita belum ketahui K1 gitu. Nah, lagi-lagi buat nyari nilai K1 itu caranya gimana? Pakai ini kita keliling-keliling gini ya. Yang tadi dibilang Fadil juga kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya untuk kondisi yang pertama, buat nyari nilai K-nya itu pakai waktu paruh gitu.
Waktu paruh berarti di sini konsentrasinya jadi 50%-nya ya, konsentrasi akhirnya. Nah, waktu paruhnya tahu, yaitu 360 menit. Nah, kita bisa dapat deh nilai K1-nya berapa dari sini. Kayak gitu. Kita dapat nilai K1, kita dapat nilai K2, pakai persamaan yang atas. Udah dapat nilai K2, balik lagi ke persamaan yang ini, buat nyari nilai P yang kita inginkan. Gitu konsepnya. Kebayang nggak? Agak muter-muter ya. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Iya, gimana? Oh, nggak ada. Udah ya? Enggak, maksudnya Oh ya. iya, enggak. Oke, udah jelas ya? Oke, ya udah. Rasanya kayaknya buat malam ini cukup dulu gitu ya, teman-teman. Udah 10:30, udah terlalu larut malam, dan mungkin teman-teman juga butuh istirahat buat kuliah besok. Oke, dari aku kayaknya cukup sekian. Mohon maaf banget, ini yang kebahas cuman satu bab berarti. Cuman satu bab. Oke, sebentar. Oke, keep.